Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran biologi, mari kita berdoa dulu. Berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Silakan dipimpin berdoa dulu. Masuk siap-siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih atas doanya. Semoga apa yang kita laksanakan ini nanti dapat bermanfaat bagi kalian semua. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini apakah ada yang tidak masuk? Ada, Pak. Siapa namanya? Baru sakit. Oh iya. Oke. Ada lagi? Zainal sakit. Zainal sakit. Ada lagi? Sudah. Kita ya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama yaitu peserta didik diharapkan dapat mengetahui pengertian klasifikasi 5 kinder. Yang kedua, memahami dasar pengklasifikasian makhluk hidup. Yang ketiga, memahami sistem klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kinder. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri umum dalam klasifikasi makhluk hidup 5 kinder. Pada pertemuan kali ini kalian akan tujuannya adalah ada 4 item ini, ya. Bisa dipahami ya? Ada 4 item. Berikutnya, selama pembelajaran kalian akan dinilai. Jadi ada 3 penilaian. Yang pertama, penilaian afektif, yaitu kerjasama dalam satu kelompok. Yang kedua, yaitu santun antara teman satu dengan yang lain. Dan yang ketiga adalah proaktif. Proaktif kalian akan dapat nilai 1/1. Yang kedua tentang kognitif. Jadi dalam pertemuan kali ini kalian akan mengetahui atau dites dengan menggunakan tes. Yang ketiga yaitu tentang psikomotorik, keaktifan dalam diskusi dalam satu kelompok. Nanti tiap kelompok akan mempresentasikan hasil pengamatan tumbuhan yang kalian bawa. Itu ya, bisa dipahami ya. Berikutnya, silahkan kalian menuju ke kelompoknya masing-masing yang telah Bapak bagi. Silahkan. Satu kelompok ada 5 anak, karena ini jumlahnya 10, berarti ada 6 kelompok. Sekarang saya akan membagikan bahan ajar dan LKPD masing-masing kelompok. Juga disiapkan
handphonenya ya anak-anak sebagai bahan literasi digitalnya siapkan. Nah, silakan disaksikan video ini sebelum kita memulai pembelajaran. Silakan dipahami. Nah, di materi kedua ini kita akan mempelajari tentang sistem dari klasifikasi. Nah, kalian mungkin sudah mempunyai gambaran tentang klasifikasi makhluk hidup, baik tujuannya maupun dasar-dasar pengelompokan atau klasifikasi. Coba Bapak ingin tanya, kira-kira klasifikasi itu apa? Klasifikasi, ya, pengelompokan, bagus. Klasifikasi itu memang pengelompokan baik hewan maupun tumbuhan. Kenapa harus dikelompok-kelompokkan anak-anak? Ya, akan mudah dipelajari. Boleh, apalagi? Ya, agar mudah dikenal ya. Nah, mengetahui karakteristik maupun sifatnya. Boleh ya. Coba perhatikan di beberapa literatur bahwa di muka bumi ini itu ada kurang lebih 10 juta makhluk hidup yang sudah teridentifikasi, baik hewan maupun tumbuhan. Nah, itu yang sudah teridentifikasi. Nah, mungkin masih banyak lagi makhluk hidup yang belum teridentifikasi. Ya. Oleh karena itu, para ahli membuat suatu pengelompokan, pengklasifikasian agar mudah untuk mengenali makhluk hidup baik tumbuhan maupun hewan yang mempunyai ciri maupun karakteristik tersendiri tadi. Ya. Nah, sehingga tujuan dari klasifikasi adalah pengelompokan, ya. Pengelompokan berdasarkan ciri-ciri persamaan, berdasarkan ciri-ciri perbedaan, berdasarkan manfaat, juga berdasarkan anatomi tumbuhan maupun biokimia tadi, anatomi makhluk hidup maupun biokimia tadi. Nah, coba perhatikan anak-anak, kingdom dalam pembelajaran biologi yang kamu kenal itu ada berapa kingdom? 5. Yaitu yang pertama Monera, terus Protista, terus Animalia, Plantae. Ada 5 kingdom. Nah, 5 kingdom ini dikelompok-kelompokkan dalam kelompok besar. Ini juga termasuk sudah pengklasifikasian, ya kan? Sudah termasuk pengklasifikasian. Karena apa? Karena untuk mengetahui kedudukan makhluk hidup tadi, maka perlu dilakukan suatu pengklasifikasian, mulai dari kategori takson yang paling besar sampai kategori takson yang paling kecil. Ya, berikutnya silahkan diamati tumbuhan yang kalian bawa, ya, yang tugas kemarin. Kalian bawa, silakan diamati mulai dari susunan tulang daun. Tidak usah. Apakah bukan atau bukan? Silakan tak dipandangkan. Kalau nanti sudah selesai praktikumnya, silakan bermusyawarah dengan satu kelompok. Nanti siapa yang akan maju untuk mewakili presentasi. Satu kelompok maju dan kelompok yang lain menanggapi. Itu ya. Silakan siapa yang sudah, kelompok mana yang sudah siap untuk
untuk presentasi. Silakan diungkapkan dengan bahasa kamu sendiri, ya. Apa yang kamu ketahui, apa yang kamu lihat di situ, ya, yang menjadi klasifikasi atau ciri-ciri pokok, silakan disampaikan. Silakan maju. Kelompok, ya. Kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1. Inilah diskusi kami. Kesimpulan kelompok kami adalah: pertama, hubungan kekerabatan makhluk hidup mempunyai banyak ciri persamaan. Semakin tinggi tingkatan taksonnya, maka akan semakin banyak anggota dan perbedaannya. Apakah ada pertanyaan tentang hal ini? Jadi semakin tinggi apa itu tingkatan taksonnya, maka akan semakin banyak anggotanya, tapi semakin sedikit persamaannya. Ada yang mau menanggapi? Setuju ya? Praktikum ini kalian mengetahui tujuan klasifikasi, dasar-dasar klasifikasi, juga mengetahui manfaat dari klasifikasi. Nah, berikutnya di sini akan saya bagikan yang namanya post-test dulu, ya. Silakan diberi nama dan kelas post-test ini, ya, dikerjakan, ya, untuk mengetahui seberapa jauh kalian memahami dari materi yang Bapak ajarkan pada hari ini, ya. Anak-anak, ini saya bagikan kembali, yaitu angket kemandirian belajar siswa. Silakan diisi seperti post-test tadi, diberi nama dan kelas. Tiap tahap sudah kita lewati, kalian mengerjakan post-test, juga ada angket belajar, mengerjakan RKPD, praktikum, bermusyawarah, dan lain-lain, kita kalian lewati. Untuk refleksi pembelajaran pada siang hari ini, apa yang pertama? Kalian mengetahui apa tujuan klasifikasi. Kalian juga mengetahui dasar klasifikasi, dasar pengelompokan makhluk hidup. Dan dari sini mungkin masih ada yang bingung, mungkin ada pertanyaan yang belum kalian pahami tentang klasifikasi pada tumbuhan ini. Tidak? Sudah paham semua? Baik, anak-anak, pembelajaran pada siang hari ini kita akhiri. Sebelum kita akhiri, silakan dari kalian untuk memimpin doa. Aduh, siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Ada kurang lebihnya, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.